Halo guys, welcome to Auto Booster, dan di video kali ini akhirnya kita bisa mendapatkan test drive Hyundai Stargazer tipe tertinggi, betul ya kok ya? Betul. Dan kali ini kita juga mendapat support dari Kowen dari Hyundai Basuki Rahmat Surabaya. Terima kasih Kowen atas kesempatannya untuk kita bisa mencoba langsung Hyundai Stargazer tipe tertinggi, tipe Prime. Oke, langsung aja kita cobain. Nah, sekarang kita sudah keluar dari showroom dan mulai mencoba di jalan Hyundai Stargazer tipe Prime yang 7 seater. Jalanannya lagi macet ya. Ya, lagi macet, sore-sore hujan ya. Tapi meskipun dari kondisinya ini hujan gerimis ya, suaranya nggak masuk ya ini. Iya, memang Stargazer itu kedap banget. Stargazer kedap ya. Iya. Berarti Voice-nya pun juga bagus kan. untuk apa namanya, meredam suara dari hujan ini kok baik ini ternyata ya. Iya. Suara-suara ini juga nggak masuk loh, dikit lah, samar-samar sekali. Dan suspensi juga enak ya ini ya. Iya, termasuk empuk. Termasuk empuk ya. Iya. Kalau transmisi yang dibawa ini kan IVT ya kok ya. Iya, betul. IVT sendiri kalau di Hyundai itu sebetulnya apa sih? IVT itu singkatan dari Intelligent Variable Transmission. Jadi kalau perbedaannya sama CVT, Ya. itu kita basisnya dari pakai rantai. Pakai rantai. Iya. Jadi bukan pakai sabu baja itu ya. Iya, panbel. Jadi otomatis tarikannya kita lebih responsif dan juga lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Iya. Tapi kalau untuk maintenance perawatan oli apa gitu, apa berbeda dengan CVT? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Terus kalau untuk semacam apa, virtual gear itu kalau di IVT-nya Hyundai ini kayak berapa? Virtual gear itu kayak misalkan ada CVT tapi pakai pedal shift atau pakai plus min 1, 2 gitu. Oh, speednya Speednya 6. 6 ya, 6 virtual gear. Jadi emang keunggulannya kalau di Hyundai CVT-nya menggunakan rantai tadi ya, Iya, sebutannya kita IVT. IVT. Jadi lebih responsif, lebih tahan lama, lebih durable. Iya, betul. Dan juga kayaknya lebih apa ya, lebih minim untuk kehilangan loss energinya Iya, ya. nggak gembot gitu ya. Lebih nggak gembot ya gitu. Jadi ada rasa mirip Matic konvensional. Jalan ini masih mode eco kan? Ada mah dari mode eco ini. Karena jalannya juga tidak memadai, jadi ya kita eco aja. Kalau untuk yang tipe yang kita test drive ini, apa sudah mendukung sistem ADAS? Sudah ada, Sudah ada ADAS-nya ya. Ada. Jadi kita juga dilengkapi cruise control ini. Lalu di sini kan juga ada sensor nih. Sensor ini bisa baca marka jalan, namanya itu line following assist Dan following assist, sama line keeping assist. klasifikasi. Jadi mengikuti marka jalan. Mengikuti marka jalan. Tapi setirnya ikut belok enggak? bisa Ikut belok juga. Adaptive cruise control juga ya ini ya. Cruise control biasa. Oh, pas control biasa belum adaptif belum ya. adaptif. Untuk minimal kecepatan cruise controlnya Kak, minimal berapa? 30 km per jam. 30. Iya, 30 km per jam sudah bisa 30 diaktifkan. sudah bisa diaktifkan. Istilahnya namanya Hyundai Smart Sense ya Kak. Ya, Hyundai Smart Nah, Sense. ADAS-nya itu namanya Hyundai Smart Sense. Terus kita ini juga sensornya juga lengkap banget kan, dari depan, samping, kanan, kiri sampai belakang itu ada sensornya semua. Jadi lebih
safety lah ya kita berkendara itu ya. Ya bisa mencegah tabrakan. Jadi misalnya di depan ini ada mobil yang berhenti mendadak atau orang nyebrang, dia bisa bantu ngerem sendiri. Oh, berarti ada itu ya, pre collision mitigation ya. Iya betul. Di kanan kiri juga kalau ada yang motong itu untuk menghindari tabrakan, mobil Ada ini sensornya ini ya. Iya bisa ambil alih, bisa ngerem sendiri. Itu tidak ada batas minimal kecepatannya, tidak ada ya. Kalau untuk yang di depan minimal 40 kan. Oh, maksimal 40. Iya, 40. Berarti kalau 60 dia loss berarti. Iya. Jadi ya itu ya, balik lagi safety. Untuk dalam kota itu 40. Jangan dalam kota 100. Kayak itu kayak yang viral di sosmed itu. Bal-balan di jalan. Pakai lampu lagi. Ini kalau mau nyoba lane keeping line following nanti juga bisa di jalan sini. Ini. Iya. Nah itu sudah nyala. Kalau warna hijau itu sudah aktif. Oh. Tinggal pencet tombol di sini aja di setir ini. Jadi ini sudah menjaga mobilnya Oppo ini tetap di dalam jalur. Oh, berarti mengikuti markanya. Bisa ngikuti marka juga. Kalau markanya hilang gimana? Markanya hilang, nah itu gambarnya dia akan Oh, menjadi putih. oh iya. Ini dia membacanya sensornya baik kamera atau baik apa ya? Ini baik kamera ini. Seperti itu Iya. Di kamera yang dekatnya pion tengah ini ya. Iya. Kalau untuk fitur pengereman juga ada ABS, FBD, BA itu sudah fitur komplit itu ya. Iya. Komplit. Cuma belum 4 cakram ya Mas Ian ya. Iya betul. Belum 4 cakram. Yang 4 cakram kereta ya. Kereta. Tapi meskipun ini satu basis dengan kereta tapi kok beda ya kayak. Naik aja. Iya. Empuk mana? Kalau empuknya mungkin lebih empuk kereta sedikit ya. Betul. Tapi karena ini mungkin karena kosong kan ya. Jadi dia ngitung juga nanti bobot penumpangnya ini gitu. Nah, oh iya, ada mengintervensi. Iya. Dia bisa ngelawan itu kalau kita mau keluar. Iya. Jadi tiba-tiba tuh dia kayak ada membelokkan sendiri gitu. Iya. Ini sangat berguna sekali sih. Ya kalau belok dia ikut ringan, setelahnya kayak bantu. Tapi kalau belok yang terlalu curam itu dia enggak bisa. Oh iya, tapi ini kan belok cuma berapa ini doang. Biasanya sangat membantu kalau dipakai di jalan tol. Jalan tol ya. Oh iya, begitu garisnya nggak jelas. Oh iya, hijau lagi, garisnya jelas. Real time banget ini ya berarti. Oh ini juga fitur keselamatan lagi ini ya, kita sen. Oh ada motor. Ini dia. Namanya blind spot. Blind spot monitoring. Iya, blind spot monitoring. Nah, ini LMPV sudah teknologinya semodern ini ya ternyata ya. Sudah lengkap semua. Lengkap. Kalau untuk performa mesinnya kalau untuk perkotaan ini sudah cukup banget sih. Enak dari tadi itu RPM 1200. Hebat ini, pasti hebat ini. Nah, dia menjaga di RPM yang rendah banget. Cuma 1200, 1100, bukan 1000. Kayak mesin idol. Kalau di Hyundai kan juga dilengkapi ini ada tombol SOS, tombol sama guling. ini RSA sebenarnya kok. Oh, Roadside Assistant. jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, kita mencet ini ada bantuan datang berarti. Betul. Nanti kalau SOS ini untuk bantuan khusus penumpang. Jadi kayak butuh ambulans atau butuh polisi tinggal pencet SOS saja. Kalau untuk kendaraan pencet yang tombol B ini. Jadi pakai soak gitu. Ya, Tekannya B ini. Ya. Soa mobilnya mogok, Ya. butuh derek tinggal pencet B. Itu 24 jam itu ya. 24 jam. Di seluruh daerah. Seluruh daerah yang ada Hyundai-nya ya. Yang ada pastinya. Hyundai-nya. Iya. Kalau nggak ada Hyundai-nya gimana ya? Pasti Apakah impor dulu dari kota lain? belum bisa loh. Belum bisa ya. Tapi ininya pasti ada orang yang ngangkat dan ya. Iya. Ini kan kayak call center gitu ya berarti. Kayak call center
Terus kita perlu bantuan ini gitu. Ketika soak gitu. Betul. Kabinnya terasa luas ya ternyata ya. Lebar gitu. Ini nggak mengganggu pemandangan kan? Kalau ini enggak sih. Cuma mungkin kalau ditipisin, betulnya desainnya bagus. Cuma ya itu mungkin buat kayak full layar gitu, auto ganteng. Cuma dari tadi kita jalannya macet, nggak bisa ngetes ini ya. Tarikannya. Ini. Jalan di mana? Semua. Padahal kan IVT itu anunya di tarikan. Betul. Responsif sekali, tarikannya juga enak ya. Tapi jalannya tidak memadai. Kalau untuk entertainment system sendiri ini apa sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto? Sudah mendukung. Sudah mendukung. Dan semua wireless. Wireless semua. Wah, hebat. Ada yang brand itu masih berkabel ya. Iya. Kita juga bisa pakai kabel, bisa wireless. Untuk speakernya sendiri ada 6 ya kalau nggak salah. Ada 6. 4 mid sama 2 tweeter ya berarti ya. Halus banget sih. Ini gitu ya. Kayak bukan LMPV ya kesannya ya. Itu ada Pajero, dia ngasih tanda ya spion nih. Nah, ini kenceng. Iya, padahal masih mode eco kan. Remnya pakai padahal enggak 4 split. Tapi kalau mungkin bagi user-user yang sering cuma nyetir sendiri lebih enak kereta ya. Betul, jadi kalau lebih compact gitu. untuk kebutuhan sih, kalau yang untuk keluarga ya pasti Stargazer itu. Karena penumpangnya sampai 7 ya. Iya. Tadi ya. Biasanya untuk pasangan yang baru menikah Iya. itu kereta. Ini dia konversi lagi. Iya. Jadi kalau kalian mungkin yang punya Hyundai Stargazer kok setirnya kok sering menceng-menceng sendiri, enggak menceng itu. Sama dia ngikuti marka Iya. dengan fitur keselamatan yang advance, real time terus bekerja terus dia. Nanti kan suspensi enak, road noise enak, kedapan bagus, Fitur keselamatan juga. fitur keselamatan juga real time berfungsi. Airbagnya juga ada 6 di sini. Airbagnya juga ada 6 dan bodinya juga tebel ini ya, Iya. nggak terasa kayak kaleng konggon nih. Ada yang brand sebelah itu kayak kaleng konggon. Oh gitu ya. Iya, tipis sih. Kalau kita kan sudah dites ini bahwa SNN cap-nya dia dapat bintang 4. Tempat ini ya. Iya. Nah ini guys, ini kalau kita lagi ngatur wiper itu bisa lihat di sini ada low, high, intermittent. Ini high, low. Wah, canggih ini. Kita bisa di sini. Nah ini daripada melihat indikator di sini mungkin nggak kelihatan ya, kalau POV dari sini nggak kelihatan, langsung aja lihat di. Nah ini langsung lihat dulu. Wah, canggih MID. Mungkin sekian dulu first impression dan first drive kita mengenai Hyundai Stargazer tipe Prime ya kok ya, Tipe Prime. tipe tertinggi. Mungkin nanti next time kita bisa cobain Hyundai Santa Fe atau Hyundai Palisade gitu, komen aja di bawah ya. Mungkin kita dapat kesempatan dari Cowen lagi. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time. Bye. Bye.